ilmu yang dulu di PPI 4 itu dilaksanakan Bufi, sekarang bisa diterapkan pada pelajaran. Selamat pagi Bu Tita. Selamat pagi Bu Ufi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Semangat. Iya, pada hari ini nanti kita akan melakukan percakapan pra-observasi berkaitan dengan proses pembelajaran yang ada di kelas 1, kelasnya Bu Tita Bu. Ya. Nah, terima kasih. Adapun tujuan daripada observasi pada hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sedang Ibu lakukan di kelas bersama dengan anak-anak. Nah, percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal agar Ibu di dalam mengajar, dalam proses pembelajaran itu akan menjadi lebih siap seperti itu Bu. Nah, adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu apa Bu yang akan jenengan sampaikan di kelas? Oke, terima kasih Bu Ufi. Terima kasih Bu Ufi atas kesempatan yang telah diberikan hari ini. Yang pertama, pada kegiatan pembelajaran esok lusa itu saya mengambil materi yaitu membandingkan ukuran. Tujuan yang akan saya capai yaitu menambah pengalaman, memahami dan mengukur kemampuan siswa dalam membandingkan dalam menggunakan satuan tidak berguna. Seperti itu Bu. Lanjut, siswa diharapkan secara langsung juga dapat mengukur panjang benda dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terus area pengembangan yang ingin kita sampaikan pada proses pembelajaran pada observasi besok itu bagaimana? Oke, pada kegiatan esok lusa yaitu yang pertama anak saya berikan untuk menambah wawasan, mencari dan menemukan serta dapat menyimpulkan bagaimana cara mengukur panjang benda. Yang kedua, anak saya minta untuk mencari benda-benda yang di sekitarnya, baik di kelas maupun di halaman ataupun di lingkungan sekolah yang mempunyai panjang benda. Yang ketiga, siswa dapat mengukur atau membandingkan benda-benda yang memiliki panjang yang sudah mereka temukan dan dibandingkan secara berkelompok, baik nanti hasilnya bisa individu maupun kelompok tersebut. Dan yang keempat, anak dapat menyimpulkan ternyata mengukur panjang itu tidak hanya menggunakan alat bantu seperti meteran atau yang lain, namun anak nanti dapat membandingkannya, mengukur dengan panjang benda menggunakan satuan yang tidak baku, seperti itu. Nah, strategi yang akan kita sampaikan atau yang digunakan pada saat proses pembelajaran itu bagaimana strateginya? Strategi yang saya gunakan yaitu dengan cara mereka menemukan secara langsung panjang benda yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Terus metodenya Bu yang akan dengan gunakan? Metodenya dengan cara anak menemukan, yaitu dengan cara metode inquiry seperti itu. Jadi menemukan lalu mereka mencari lalu dia menyimpulkan dan dia mempresentasikan. Terus rencana Bu Dita, media yang akan dengan pakai pada saat proses pembelajaran mengenai tentang pengukurannya apa? Media yang saya lakukan yaitu benda-benda yang ada di kelas, yang ada di halaman, atau yang ada di lingkungan sekitar. Jadi media yang saya gunakan langsung menggunakan benda konkret seperti itu Ibu Vin.
Luar biasa, rencana pembelajaran yang sangat bagus sekali. Terus ini rencana kita untuk melaksanakan program pembelajaran ini hari apa ya Bu? Oke, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2023. Jadi kita selang seminggu nih Bu, 2024 ya. Jadi selang seminggu, Kamis depan maksud saya seperti itu. Semoga kegiatan belajar yang akan saya terapkan pada tanggal 7 hari Kamis besok itu dapat berjalan seperti apa yang saya harapkan. Luar biasa. Jadi nanti pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 itu saya akan datang ke kelas penjenengan. Siap. Saya akan melakukan kelas di mana ketika mengajar saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas penjenengan. Boleh ya Bu? Silakan dengan senang hati Bu. Iya, terima kasih. Nah nanti setelah kita melaksanakan proses pembelajaran, kita masih ada lagi Bu percakapan di akhir setelah pembelajaran, yaitu percakapan pasca observasi. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Iya. Terus apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan atau percakapan pada hari ini Bu? Percakapan pra observasi. Oke. Pada kegiatan pagi ini percakapan yang kita awali dengan Bu Ufi, yaitu saya dapat merencanakan kegiatan pembelajaran yang mana nanti kedepannya dapat menambah pemahaman dan pengalaman siswa dalam pencapaian materi yang saya harapkan anak-anak mampu dan dapat menerapkan langsung di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Luar biasa. Terima kasih Bu Dita. Semoga saja pembelajaran pada hari Kamis depan pada tanggal 7 Maret tahun 2024 berjalan lancar, tidak ada halangan dan menjadi senang karena tujuan pembelajaran pada hari ini adalah tertuju pada murid. Terima kasih sudah minta waktunya. Sampai bertemu lagi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat hari ini untuk belajar? Semangat hari ini untuk belajar? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Oke, sudah semuanya siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Sudah siap? Sudah siap? 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 Oke. Ayo, 3, 2, 1, go. Oke. Pada kegiatan hari ini belajarnya kita akan memulai kegiatan belajar pada materi yang baru lagi. Materi apa ya kira-kira? Materi apa ya kira-kira? Coba mainannya silakan disimpan dulu. Jadi tak simpankan. Ini disimpan Bu Dita. Diambil nanti waktu pulang sekolah. Oke. Nah, di sini dari mainannya anak-anak tadi, Bu Dita juga dapat. Ini jenenge apa ya? Apa ya namanya? Umbul. Namanya umbul. Nah, dari kartu ini terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Kertas. Sekarang sama-sama kertas. Di sini ada kertas punyanya Arif sama Doni dan ini kertas punyanya Bu Dita. Sama-sama kertas.
kira-kira sama atau beda? Sama atau beda? Apa yang beda? Oke, satu pendek. Ada gambarnya. Apa lagi? Warnanya apa? Oke, punya panjang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Di sini ada dua yang berbeda. Satu kecil, satu besar. Materi pada hari ini yaitu sama dengan ini. Sekilas tadi sudah disebutkan teman-teman. Nah, materi hari ini adalah kira-kira siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Oke, apa materinya? Mengukur dan membandingkan panjang benda. Nah, tadi Bu Dita meminta mainannya Doni sama mainannya Arif. Terus Bu Dita bandingkan. Nah, tujuan pada pembelajaran hari ini yaitu mengukur dan membandingkan panjang benda. Anak-anak diminta mendapat pengalaman belajar yaitu dapat mengukur dan membandingkan panjang benda yang ada di sekitar lingkungan belajarmu, lingkungan kelas, halaman, atau lingkungan sekolahan. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Bisa. Oke, sebelum bisa dimulai, yuk kita ikuti abah-abahnya Bu Dita dulu. Pegang apa Zahra? Mainan apa itu? Oke. Berdiri senang, duduk pun senang, berdiri hatiku juga senang. Berdiri senang, duduk pun senang, berdiri hatiku juga senang. Tangan di pinggul di kaki di putar badan. Tangan di layang-layang, pinggul yang goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekarang lagi, ikuti perintahnya. Berdiri senang, berdiri senang, duduk pun senang, berdiri hatiku juga senang, berdiri senang, duduk pun senang, berdiri hatiku juga senang. Tangan di layang-layang, pinggul di goyang-goyang, putar badan. Tangan di layang-layang, pinggul di goyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, terima kasih. Nah, ketika kalian berdiri, coba semuanya berdiri. Apakah tinggi kalian sama? Apakah tinggi kalian sama? Sama apa badan? Sama apa tidak? Coba sekarang Rafli maju ke depan, Tasya maju ke depan. Oke. Berdiri di sampingnya Bu Dita. Tinggal lihat Bu Dita maju di sini di tengah. Sini. Ayo Rafli sini. Ada Tasya, ada Bu Dita, ada Rafli. Miko duduk dulu. Tangan. Oke, dari yang berdiri ini ada Rafli, Bu Dita sama Tasya. Kira-kira siapa yang paling tinggi? Ada Rafli, Bu Dita, Tasya. Siapa yang paling tinggi? Siapa yang paling pendek? Siapa yang tingginya di antara Bu Dita dan Tasya?
ke pendek, kira-kira posisinya Bu Dita di sebelah mana? Dari yang tinggi ke pendek, kira-kira Tasya di mana? Coba, siapa yang mau memindah Bu Dita, Rafli atau Tasya? Oke, silakan. Dari kelompok sini, kemudian anggap Bu Dita enggak, dulu. Anggap ini adalah manekin. Dari kelompok sini, kemudian anggap Bu Dita enggak, dulu. Anggap ini adalah manekin, adalah patung. Kamu urutkan dari yang panjang itu, yang paling tinggi itu siapa, sampai yang paling pendek. Bu Dita posisinya gimana? Tetap di sini atau pindah? Pindah kemana? Pindah. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai? Sekarang kalau di sini Bu Dita yang paling tinggi, terus sedang, terus yang paling pendek. Sekarang ganti. Kalau yang paling pendek di sebelah sini, berarti yang pindah siapa? Bu Dita pindah kemana? Pindah. Tasya berarti pindah kemana? Ke sini. Tasya pindah. Manekin kok patung ini. Oke. Apakah sudah sesuai? Sudah sesuai? Sudah. Oke, terima kasih yang sudah berdiri di sini. Nah, apakah anak-anak juga bisa? Bisa. Sekarang, benda apa yang mempunyai panjang selain tadi? Apa? Silent.
benda ini, dua benda ini, Arif Doni. Silent, perhatikan Budita dulu. Lihat Budita dulu. Fahmi, lihat Budita dulu. Apa yang Budita pegang? Apa yang Budita pegang? Pensil 2. Apakah dua benda ini juga memiliki panjang? Apakah benda, Masya Allah, apakah benda ini juga memiliki panjang? Ya. Selain yang kalian tadi sebutkan benda-benda yang punya panjang, ada beberapa macam benda lagi yang juga punya panjang. Tugas anak-anak selanjutnya, Budita minta untuk per kelompok, masing-masing kelompok, anak-anak Budita minta mencari benda yang mempunyai apa? Panjang. Yang mempunyai apa? Yang mempunyai apa? Yang mempunyai apa? Panjang. Nah, Bu, nyarinya di mana? Silakan kalian temukan. Boleh di dalam kelas ini, boleh di halaman, boleh di perpustakaan, atau di lingkungan yang ada di sekitar. Stop, belum dulu. Jadi patuh. Nah, nanti anak-anak Budita minta cari apa? Benda yang mempunyai panjang. Kira-kira. Silakan diskusikan bersama teman kelompokmu. Stop. Diskusi dengan teman sekelompokmu. Kira-kira supaya teman sekelompoknya itu yang mana? Yang ini. Ada berapa kelompok? Ada 4. Jadi sekelompoknya ini. Duduk dulu. Kira-kira kalian nanti mengambilnya, mencarinya di mana? Sembarang. Pokoknya kalian menemukan berapa benda kita sepakati bersama. Berapa? 2. Ada lagi? Arif, silakan duduk dulu. Kita sepakati berapa benda yang kita nanti temukan? 2. 5. Berapa benda yang kita nanti temukan? 2. 5. Berapa? 4. Nah, oke, 10. Nah, stop, silent, please. Tempo 1. Tempo diam. Gantian Budita yang berbicara. Nanti anak-anak Budita ulangi lagi. Budita minta untuk mencari benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Jadi patuh. Kelompok yang siap terlebih dulu bisa keluar atau mencarinya, boleh di kelas, di perpustakaan, atau di halaman. Duduk siap? Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Kelompok siapa ya yang mencari duluan? Silakan berdiri. Berdiri dulu. Berdiri. Siapa Pak kaptennya? Siapa kaptennya? Siapa? Sud. Oh, kaptennya Naura saja karena perempuan.
jongkrok-jongkrokan atau dorong-mendorong, ya. Yang rukun. Siap? Siap. Oke, silakan mencari. Kelompok kedua. Kelompok siapa ya? Kelompok Aisyah. Siapa yang menjadi ketua kelompoknya? Siapa? Miko. Oke. Miko jadi ketua kelompok. Bimbing dan temukan teman-temannya untuk mencari dua benda yang punya panjang. Siap? Silakan ikut keluar. Kelompok depan, silakan, cepat. Siapa yang menjadi ketuanya? Mana? Oke. Bimbing teman-temannya menemukan dan mencari dua benda yang punya panjang. Siap? Silakan keluar. Ayo Tasya. Kamu? Oke, lanjut kelompok terakhir. Mulai anak masih gelut. Oke, Nasita. Pimpin teman-temannya untuk menemukan barang. Siap? Oke, silakan pergi. Ayo Tasya, sama Budina mencari yuk. Kenapa? Kenapa? Nemu apa? Kose apa? Ya, kelompoknya mana? Coba. Coba. Siapa yang dapat banyak? Teman-teman. Mana? Oh, ini. Oke. Oke, masukkan bendera. Oke, sudah. Kita berdiri di sini. Selamat tahun. Bisa dimulai. Nanti anak-anak silakan bandingkan sesuai dengan apa yang sudah kalian temukan. Misalkan kalian menemukan daun itu kalian bandingkan panjang atau pendeknya. Kalau kalian menemukan sebilah bambu juga kalian bandingkan dengan daun lainnya. Bisa? Bisa? Bisa apa Batan? Bisa apa Batan? Bisa? Bisa. Oke. Siapa yang maju duluan tadi kelompok? Saya. Silakan berdiri semuanya. Budita ganti yang melihat. Ayo silakan berdiri. Kalau temannya berdiri, berdiri semua. Sudah? Teman-teman. Sudah semua yang saya temukan. Benda apa saja? Bendera,
Coba tali dengan pita lebih panjang yang mana? Bendera. Berarti bendera lebih apa? Bendera lebih tinggi daripada pita. Sekarang Arif bawa apa itu? Tongkat sakti. Tongkatnya dibandingkan. Tongkatnya lebih apa? Lebih panjang daripada tali dan bendera. Oke, ada lagi? Buatan. Sudah puas? Kelompok lain yang bertanya? Nomor 3. Nomor 4. Ketika kalian tadi sudah menemukan, menemukan, terus kalian mempresentasikan, ternyata ada satu kelompok yang hebat sekali, dapat menemukan berbagai macam bentuk benda yang panjang. Ada yang kelompok sama sekali tidak mencari. Nah, besok lagi ditingkatkan ya kerjasamanya. Sekarang tugas selanjutnya kita punya benda-benda yang punya panjang. Contohnya tadi kalian punya pisang, Budika juga sekarang punya pisang. Tugas ini nanti anak-anak kerjakan di dalam satu kelompok ini berbeda pekerjaannya. Siap? Siap teman-teman? Ya. Yang selesai duluan aktivitasnya langsung dihitung. Tas jawab Rania sama Aziza. Gila. Sudah? 3, 2, 1, go! Kita ulangi lagi. Kurang kompak. 3, 2, 1, go! Tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Duduk yang siap berdoa. Oke, siap berdoa. Lihat kenapa kau sedih? Menghadap ke meja. Menghadap ke meja. Ya. Oke. Tangan dilipat di atas meja. Tidak ada yang pegang apapun. Berdoa yang hikmat, yang sungguh-sungguh. Nih, Fahmi, bisakah kamu duduk yang baik? Oke, sudah? Mana? Silakan pimpin temannya. Hati-hati di jalan, sampai ketemu besok. Sampaikan salam Bapak Ibu Guru untuk orang tua kalian di rumah. Di jalan, hati-hati. Sampai rumah, jangan lupa lepas sepatu, cuci tangan, cuci kaki.
ganti baju. Ya, saya Puslastri, CGP Angkatan 9 dari UPT SD Negeri Selorok 1 Doko, Kabupaten Blitar. Di sini saya bersama dengan Bapak Supian selaku pengajar praktek kami dan Ibu Arina Pramudita sebagai wali kelas 1. Adapun tujuan percakapan pasca observasi kelas pada hari ini adalah untuk mengevaluasi, merefleksi, dan berbenah diri untuk pembelajaran selanjutnya. Betul ya, Bu Dita? Ya, Bu. Adapun beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu Dita, Oke. bagaimana perasaan penjenengan pada saat proses pembelajaran tadi, Bu? Oke, terima kasih Bu Sri atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang mana panjenengan tadi sudah melihat pada waktu observasi di kelas saat pembelajaran. Tentunya perasaan yang saya rasakan sangat senang karena bisa benar-benar menambah wawasan yang pertama, dan tentunya saya bersemangat karena keaktifan peserta didik itu dalam pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada jenengan. Adakah sesuatu yang terjadi, Bu, pada saat proses pembelajaran tadi itu? Mungkin ada yang menyenangkan atau menyedihkan atau bagaimana, Bu? Iya, tentunya jika mengajar di kelas 1 itu kalau menyenangkan sungguh senang karena wajah mereka itu polos dan lugu tanpa beban, dan mereka hanya pikirannya bermain, belajar, dan seperti itulah dunia anak-anak di kelas 1. Namun pada kesempatan pembelajaran yang tadi panjenengan observasi, yaitu menurut saya pada saat pembagian tugas kelompok, anak-anak itu kurang menjalin kerjasama antar teman-temannya, itu kurang kerjasama di dalam kelompok. Terus ada lagi yang masih kurang fokus terhadap materi yang saya sampaikan, entah itu hanya bermain sendiri atau bercanda dengan teman sebangkunya, seperti itu. Adakah solusi dari permasalahan yang terjadi tadi, Bu? Mungkin solusi yang akan saya gunakan yaitu lebih menguasai kelas, yang mana anak-anak bisa terpusat pada saya dengan media dan metode yang akan saya berikan pada pembelajaran berikutnya. Ada nggak, Bu, kesulitan-kesulitannya gitu pada saat mengajar kelas 1? Oke, kalau kesulitan kebanyakan kita main teori di bawah itu. Jadi pada waktu pengaplikasiannya kepada anak-anak itu mungkin lebih banyak kita mencari jalan alternatif. Misalkan saja tadi pada modul ajar saya gunakan inquiry. Anak diminta untuk menemukan benda-benda yang mempunyai unsur dan membandingkannya. Sedangkan ternyata tadi ditemukan pada pembelajaran ada satu kelompok itu yang gontok-gontokan, yang kurang kerjasama. Jadi di dalam kelompok tersebut akhirnya kurang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti itu. Iya, memang betul ya, Bu. Kalau kelas 1 memang banyak sekali kejadian-kejadian yang memang seperti Jadi itu. kalau teorinya seperti ini, pengaplikasiannya mesti beda. Jadi kita harus pintar-pintar mengolah bagaimana cara mencari jalan alternatifnya untuk solusi supaya pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu mendapatkan pengalaman yang bermakna dan pembelajaran yang bermakna bagi mereka ke depannya. Iya. Ada nggak, Bu, hal lain yang bisa digunakan untuk area pengembangannya gitu untuk proses pembelajaran selanjutnya? Oke. Mungkin hal yang perlu dikembangkan yaitu media pembelajaran yang saya gunakan lebih interaktif, lebih memacu motivasi siswa ke depannya supaya dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya itu mereka lebih senang. Dia anak kelas 1 kebiasaan dengan karakteristik mereka, jadi belajar itu dengan bermain. Kemungkinan pada saat
seperti itu karakteristik siswa kelas 1 senangnya belajar itu dengan bermain, kedepannya pembelajaran yang akan saya gunakan dengan cara bermain. Jadi walaupun dia bermain tetapi tidak bagaimana guys, tidak ternyata itu tidak mengganggu pelajarannya. Jadi tetap bermain juga tetap belajar seperti itu. Oke, terima kasih. Terus media belajar Bu yang bisa untuk menunjang proses pembelajaran di kelas 1 itu menurut Bu Dita itu media yang bagaimana seperti itu? Di dalam pembelajaran kelas 1 tentunya anak-anak masih dengan media pembelajaran yang bersifat konkret, benda nyata, benda asli. Jadi kemungkinan besar ketika kita sudah bisa melakukan pembelajaran di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas, kedepannya kita akan coba sih dengan kegiatan outing kelas. Ya, jadi rencana tindak lanjutnya Bu Dita salah satunya adalah outing kelas. Ya, Ada lagi Bu Dita rencana tindak lanjutnya selain outing kelas seperti itu? Sudah berarti cuma mungkin kedepannya akan dilaksanakan dengan outing kelas saja. Ya. Terus apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pasca observasi ini Bu? Yang saya dapatkan tentunya saya mengetahui kelemahan dan kelebihan apa yang sudah saya gunakan pada modul ajar. Karena kalau menuntut teori saja tentunya tidak sama dengan praktek yang sesungguhnya pada saat kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua, saya diminta untuk kreatif dalam pembelajaran. Selanjutnya yang mana memang karakter anak pada kelas 1 itu lebih cenderung dengan benda konkret dan bermain. Mungkin itu yang bisa saya utarakan kepada Bu Vi dan Pak Yan. Mudah-mudahan jika ada tutur kata yang saya salah atau pembelajaran saya kurang bermakna di anak-anak, saya juga mohon masukan dan wawasan lebih dalam lagi. Luar biasa Bu Dita sebagai wali kelas 1 dengan begitu kreatifnya untuk mendidik anak-anak. Terima kasih Bu Dita sudah meluangkan waktu untuk percakapan pasca observasi ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ian yang sudah membersamai kami pada pasca observasi ini. Apabila ada salah-salahnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami sampaikan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Setelah saya menyaksikan atau pelaksanaan maupun pasca, alhamdulillah yang jelas adalah bagaimana kita itu bisa menumbuh kembangkan anak itu lewat permainan itu kita bisa memasukkan hal baru, ilmu baru sesuai dengan tingkat pendidikannya, yang tidak terasa anak itu suka tapi bisa mendalami, bisa memahami, bisa mengaplikasikannya dalam acara. Terima kasih sama atas pelaksanaannya, semoga sukses, ya, bisa. Terima kasih Bapak.